Halo semuanya, balik lagi ya hari ini di channel Mr. Trade In. Dan hari ini kembali di akhir pekan teman-teman. Kita akan review sedikit ya untuk market hari ini di dalam YC Daily untuk hari Senin tanggal 25 September 2023. Dan hari ini secara penutupan market kita bisa terbilang cukup hijau dengan sektoral yang secara mayoritas kalau saya bilang mungkin ini hijau ya secara mayoritas untuk sektoralnya, yang dimana penguatan dari sektor konstruksi nih saya lihat cukup menguat ya, beberapa konstruksi, lalu non cyclical consumer good, lalu ada juga sektor properti yang hari ini mengalami rebound teman-teman. Dengan hari ini penguatan untuk indeks kita di 0,36% dan di level 7017. Jadi kembali ke atas level 7000 ya. Jadi ini IHSG kita sebenarnya ya cukup kurang jelas kalau saya bilang teman-teman. Entar naik, entar turun ya. Dan sementara untuk banking kita akan lihat sedikit. Bank BCA ini terkoreksi 0,55% di 9075. Lalu Bank Mandiri stagnan di 6000. Kemudian Bank BNI ini yang terpantau bisa menguat ya, dengan BNI yang mungkin sebentar lagi mau stock split teman-teman, ini bisa menguat di 9750. Lalu Bank BRI hari ini stagnan di 5350. Lalu untuk rupiah so far ini masih juga stagnan ya, kita masih belum melihat banyak pergerakan di rupiah kita. So far masih di kisaran 15.300-an teman-teman. Oke, langsung secara teknikal nih, secara charting hari ini di akhir di akhir pekan ya, di hari Jumat ini terlihat secara candle lagi-lagi cukup terreject masih dengan resisten so far di 7020. Ini sebagai resisten untuk IHSG kita. Ini masih cukup berat ya untuk indeks kita, ini cukup struggling dengan area resisten tersebut dalam beberapa hari terakhir teman-teman. Ini tetap harus diwaspadai ya, karena kita masih belum melihat adanya konfirmasi yang jelas bahwa IHSG kita beneran mampu untuk rally kembali teman-teman. Oke. Jadi tetap waspada dengan potensi kalau misalkan kita lihat seperti ini, maka minggu depan mungkin akan sedikit mengalami koreksi ya, mungkin menguji ke beberapa support terdekatnya di kisaran 6.970-an yang terdekatnya teman-teman. Namun so far selama masih mampu untuk breakout ke atas resistnya, resistnya, ini baru kita akan bisa melihat IHSG kita akan menguji sampai ke 7050, bahkan bisa sampai ke 7100 teman-teman. Namun itu dengan syarat harus mampu dulu untuk breakout dari resist terakhir ya teman-teman ya. Jadi untuk outlook market so far masih belum bergerak kemana-mana, dan ini yang cukup kurang bagusnya karena terreject ya dari resisten di kisaran 7020 so far. Karena secara weekly kalau kita lihat, ini secara weekly walaupun candle minggu ini sempat membuat high yang baru ya, namun ini bisa terbilang masih dalam fase untuk konsolidasi aja sih kalau saya bilang ya di sini. Jadi belum menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa IHSG kita memang siap untuk beneran kembali rally teman-teman. Oke. Dan kemudian hari ini kita masuk untuk pantauan beberapa saham yang akan kita bahas ya teman-teman. Hari ini dengan emiten Meta dan juga ACST. Nah, Meta ini merupakan emiten konstruksi grup Salim, sedangkan ACST merupakan entitas konstruksi dari grup Astra. Dan mereka ini lagi garap sebuah proyek teman-teman, proyek jalan tol
itu mereka bekerja sama sehingga hari ini bisa terlihat kedua emiten tersebut bisa menguat cukup signifikan ya. Nah, kita akan coba lihat untuk beritanya sekilas. Jadi di sini saham emiten infrastruktur grup Salim yang tadi saya sebutkan, yaitu Meta, dan juga konstruksi grup Astra, itu ACST. Mereka itu membentuk perusahaan patungan atau joint venture. Nah, perusahaan tersebut yang diberi nama, kalau saya lihat di sini, PT Jakarta Metro Expressway ya, atau singkatnya JME. Dan juga selain mereka bergabung dan juga bersama dengan konsorsium ADI, teman-teman. Ini jadi gabungan antara BUMN dan juga swasta ya. Itu terlibat proyek untuk pengusahaan jalan tol Jor Cikunir Hulu Jami Elevated, teman-teman. Jadi di sini si Adi dari BUMN bersama dengan swasta ya, gabungan tadi antara Meta dan juga ACST, itu mereka mendapat proyek pengerjaan jalan tol Cikunir Hulu Jami, teman-teman. Dan kita tahu ya, jadi Kementerian PUPR itu akhirnya mengumumkan untuk penetapan hasil lelang untuk yang pengerjaan jalan tol tadi yang dimenangkan oleh konsorsium tadi, teman-teman. Jadi PT Adikarya dan juga PT ACST itu sebagai pemenang tender ya. Oleh karena itu kenapa bisa dilihat hari ini secara charting, kita akan coba pantau ya langsung. Secara charting, secara teknikal, ini untuk Meta yang pertama. Nah, ini Meta juga luar biasa. 2 hari terakhir ini menguat sangat signifikan, teman-teman. Dari harga 100-an, sekarang udah di 200 ya. Mencapai 100% untuk kenaikannya. Dan jujur ini sepertinya digoreng, teman-teman ya, untuk karena terkait juga berita. Dan Meta ini kan grup Salim, dan grup Salim ini dia dapat itu juga proyek di IKN, teman-teman. Mereka membangun hotel ya yang diberi nama Hotel Nusantara nih. Jadi ini nggak heran kalau misalkan terkait dengan beberapa isu dan sehingga harganya dapat goreng cukup tinggi, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini historinya, sebenarnya Meta juga emang pergerakannya cukup ini ya, volatil banget. Dan kenapa juga ini penguatan ya, karena terkait dengan isu tadi, teman-teman ya, yang dimana mereka mendapatkan proyek jalan tol. Nah, saya sih nggak saran untuk kalian FOMO ya di emiten Meta ini, karena dari segi harganya udah cukup melambung tinggi. Ini dari harga 100-an sampai 200, which is sudah naik hampir 100%. Dan saya sih nggak prefer ya kalian untuk spekulasi ataupun FOMO di emiten-emiten seperti ini. Ini cuma sekedar berita aja bahwa ada emiten Meta yang memang meningkat cukup signifikan, dan juga mungkin info buat kalian yang belum tahu ya kenapa Meta ini terlihat menguat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Oke. Dan yang kedua, ini dengan ACST. Nah, kalau ACST mungkin lebih normal ya kalau saya bilang ini kenaikannya, yang dimana walaupun dalam 3 hari terakhir juga menguat cukup signifikan untuk ACST yang merupakan grup konstruksi dari Astra. Ini ACST kalau kita lihat secara progresnya ini memang ACST semenjak dia koreksi ya dari sekitar 600 nih panjang koreksinya, lalu akhirnya bertahan dan sideways di kisaran 120-an di sini ya, sideways-nya kurang lebih, dan cukup panjang, lalu akhirnya kembali menguat sampai hari ini dia bisa kenceng dikarenakan dengan berita yang tadi saya sebutkan, teman. Nah, untuk ACST di sini saya melihat
pergerakannya udah mendekati ke area resisten itu di kisaran 220. Ini which is merupakan area resisten untuk ACST, teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang pegang dari bawah harusnya udah profit ya, yang para holder untuk ACST. Dan kalau misalkan mau take in profit, saya rasa di dekat-dekat area resisten cukup bisa dipertimbangkan, teman, di sekitaran 220 ya untuk area resistennya. Karena kalau misalkan nggak mampu untuk breakout ke atas lagi, ini ditakutkan reject dan malah terjadi koreksi. Nah, tapi buat kalian mungkin yang masih mau coba ya, yang mau entry, kalau saran saya mungkin nanti tunggu ketika koreksi aja, jangan masuk dengan kondisi sekarang ya, nanti kalian jatuhnya malah FOMO dan jadi nyangkut, teman-teman. Nanti lebih baik nunggu ketika koreksi, jadi dipantau aja. Kalau misalkan nanti di ACST ini terjadi koreksi, nah itu saat yang tepat untuk kalian bisa lakukan entry ataupun akumulasi lagi. Untuk areanya saya belum juga tahu, karena ini kita masih melihat ACST memang progresnya masih dalam penguatan ya. Kita mungkin masih perlu waktu untuk bagaimana melihat ACST ini dalam proses koreksinya, teman-teman. Oke? Tapi kalau misalkan memang momentumnya kuat, bisa jadi ini resist di 220 langsung ditembus, teman-teman. Jadi saya sih nggak saranin untuk kalian kejar ya, dengan posisi yang udah cukup tinggi juga dari segi harganya. Dan kemudian yang terakhir, teman-teman, dan ini juga merupakan emiten konstruksi ya dengan Adikarya. Nah, kalau ini baru saya bisa bilang cukup rekomen karena dari segi progresnya cukup menarik. Dan ini Adikarya sempat saya bahas di beberapa video lalu ya. Silakan kalian coba pantau juga untuk videonya. Yang dimana Adikarya ini setelah waktu itu berhasil breakout dari inverted head and shoulder, lalu mengalami konsolidasi, dan akhirnya hari ini bisa kembali menguat lagi. Hari ini menguat 8%, dan ini menguji ke resistnya di kisaran 500-an, teman-teman. Ini so far resisten di 500 ya, merupakan resisten cukup kuat untuk Adikarya. Jadi silakan dipantau. Kalau misalkan Adikarya ini mampu untuk menembus 500 ke atas dan stabil di atas harga tersebut, harusnya berpotensi bisa untuk kembali menguat lagi, teman-teman. Tapi dengan konfirmasi harus breakout ya dari resistnya itu di kisaran mungkin 520-an ya, ini sebagai resistnya. Kalau misalkan mampu untuk breakout dan stabil di atas harga tersebut, baru itu bisa jadikan sebagai konfirmasi ya. Tapi kalau misalkan dalam beberapa hari berikut ADI ini masih reject dari resistnya, malah akan terjadi rejection lagi dan mengalami koreksi, teman-teman. Jadi tetap dipantau untuk Adikarya nih. Sebenarnya cukup menarik secara progresnya ya. Kalau misalkan kalian yang udah beli dari bawah, harusnya bisa dipantau terus dengan potensi bisa breakout kalau momentumnya cukup kuat nih untuk Adikarya, teman-teman ya. Jadi yang perlu dipantau sementara untuk emiten ini adalah resisten di kisaran 520-an, ini yang cukup kuat. Kalau misalkan mampu ditembus, harusnya bisa berpotensi kembali dalam penguatan lagi, teman-teman. Oke? Jadi silahkan dipantau untuk emiten ADI ini. Dan juga tadi kita sebelumnya bahas dua emiten konstruksi lainnya. Untuk Meta ini saya nggak saranin ya, karena udah cukup tinggi. Kalau untuk ACST, ini juga udah dekat ke resisten, jadi lebih baik nunggu nanti ketika terjadi koreksi, teman-teman. Tapi kalau untuk ADI di sini, ya masih bisa dipantau. Tapi kalau misalkan mau masuk sekarang sih cukup riskan ya, karena udah dekat ke resistennya juga, teman-teman. Oke?
Jadi demikian untuk hari ini pembahasan kita di dalam IHSG Daily untuk hari Senin ya, tanggal 25 September di tahun 2023. Oke, terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini ya. Untuk kalian jangan lupa juga lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga tentu aja jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share juga kepada teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau join untuk grup Telegram untuk diskusi, silahkan langsung klik aja di kolom deskripsi ya, saya sudah berikan linknya. Feel free to join, dan kita akan berjumpa lagi teman-teman di update market selanjutnya. Salam trading.